Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lama ya kita nggak update video, dan di video kali ini ya kita bahas berkaitan kalian info terbaru 2024 tentang rincian gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Kita bahas untuk gaji dan tunjangan kades serta perangkat desa tahun 2024 ya. Jadi kalau kita tengok bahwa kepala desa dan perangkat desa itu memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan, membangun dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa. Mereka juga berperan penting dalam menjalankan program-program pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan desa seperti DD, kemudian desa wisata dan desa digital ya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan penghasilan yang pantas dan sepadan dengan beban kerja yang mereka emban. Nah, untuk besaran gaji kades dan perangkat desa diatur melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2019, yaitu tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yaitu tentang desa. Dan PP ini itu mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 47 tahun 2015, yaitu pasal 81 dan pasal 100. Selain itu, di antara pasal 81 dan pasal 82 itu disisipkan dua pasal, yaitu pasal 81A dan pasal 81B ya. Bapak Ibu bisa buka atau bisa cek di PP nomor 11 tahun 2019 ya. Selanjutnya, untuk besaran gaji kepala desa dan perangkat desa ya. Penghasilan tetap atau siltap itu diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ya. Untuk perangkat desa lainnya tertera ya di struktur organisasi pemerintah desa itu ada KASI, ada KAUR, dan ada beberapa kadus, tergantung nanti ada berapa dusun di setiap desa ya. Baik, untuk penghasilan tetap ya atau siltap diberikan kepada kades, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari alokasi dana desa atau sumber lain dalam APB desa selain dana desa. Dan bupati atau wali kota itu menetapkan besaran penghasilan tetap kades, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan kalau kita mengacu pada PP nomor 11 tahun 2019 ya. Itu besaran gaji kepala desa itu sebesar 120% dari gaji PNS golongan ruang 2A. Untuk sekretaris itu setara 110% gaji PNS golongan ruang 2A, dan untuk perangkat desa lainnya ya tadi telah saya sampaikan di awal. Untuk perangkat desa lainnya di situ ada KASI ya, ada 3 KASI, ada 3 KAUR, dan ada beberapa kadus, tergantung dengan satu desa ada berapa dusun ya. Untuk perangkat desa lainnya tertera ya sesuai dengan payung hukum itu 100% dari gaji PNS golongan ruang 2A ya. Selanjutnya, untuk belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa juga bisa digunakan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ya. Jadi sekali lagi, belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa itu
itu juga bisa digunakan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Ya. Selain gaji, ya, kepala desa dan perangkat desa juga mendapat tunjangan lain yang diambil dari pengelolaan tanah desa. Ya, ada bengkok. Ya, dana pengelolaan ini itu terbagi menjadi 70% operasional pemerintah desa dan 30% untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa. Ya. Selain itu, kades dan perangkat desa juga berhak mendapatkan tunjangan lain yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota, provinsi atau pusat, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk besaran tunjangan kades dan perangkat desa, ya. Jadi untuk tunjangan-tunjangan, ya, untuk tunjangan-tunjangan itu diantaranya antara lain ya ada tunjangan kesejahteraan, ada tunjangan kinerja, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi untuk tunjangan kades, sekretaris, dan perangkat desa lainnya itu ada beberapa tunjangan, ya. Ada beberapa poin, diantaranya ada kesejahteraan, kinerja, kesehatan, hari raya, pensiun, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Lanjut, ya, untuk perubahan masa jabatan kepala desa, ya, kalau kita menengok beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin itu kepala desa itu masa jabatannya adalah 6 tahun dan 3 periode, ya. Untuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan DPR tengah membahas rancangan undang-undang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa, ya. Dan semua itu akan mengatur tentang masa jabatan dan gaji kepala desa, bahkan kepala desa nantinya akan mendapatkan pendapatan tetap, ya. Masa jabatan kepala desa akan diberikan waktu selama 9 tahun dalam 1 periode dengan batas maksimal 2 periode, ya. Jadi kalau dulu 6 tahun itu bisa menjabat 3 kali periode, dan untuk waktu atau periode 9 tahun ini hanya menjabat 2 periode, ya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kades untuk melaksanakan program-program pembangunan desa secara lebih optimal dan berkelanjutan, ya. Jadi buat Bapak Ibu bisa tinggalin komentar, ya, untuk kedepannya kita bisa mengoreksi, ya, atau info-info yang kurang pas bisa Bapak tinggalin komentar di kolom komentar, ya. Baik, terima kasih. Next video kita bahas untuk beberapa informasi penting berkaitan kalian info desa, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.